Kita mulai ya. Ini sudah separuh yang hadir, biar nantinya menyusul yang terlambat ya. Ya, malam ini kita belajar tentang LBI atau literasi dalam bahasa Indonesia yang merupakan salah satu subtes nantinya ketika kalian akan seleksi nasional peserta didik baru siswa Manice ya. Jadi ketika ujian masuk Manice, salah satu submaterinya literasi dalam bahasa Indonesia atau LBI. LBI ini juga nantinya menjadi salah satu sub ketika kalian akan seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi ketika kalian mau masuk kampus itu juga nanti salah satu subnya LBI, literasi dalam bahasa Indonesia ya. Ya, kalau dari pengalaman tahun kemarin untuk soal yang berhubungan dengan literasi bahasa Indonesia itu ada sekitar 10 soal. Ya, tahun lalu diingat-ingat ada sekitar 10 soal yang muncul dalam LBI. LBI atau literasi bahasa Indonesia itu masuk ke kategori TPA ya, TPA, tes potensi akademik ya. Jadi hanya sekitar 10 soal yang nantinya materi-materinya yang pertama dari konsep literasi, kemudian cakupan materi literasi, model-model soal literasi, kemudian nantinya juga ada berhubungan dengan literasi sastra juga ya. Jadi tahun lalu agak lengkap, ada literasi non sastra, ada juga literasi teks sastra ya. Ya, sebelum lebih jauh, apa itu literasi? Ada yang sudah tahu literasi itu apa? Konsep literasi itu apa? Sudah sering kan dengar istilah literasi? Karena pembelajaran atau asesmen atau penilaian sekarang itu menggunakan sistem literasi. Semua soalnya berbasis literasi. Apa itu literasi? Ayo, apa itu literasi? Ayo, jangan coret-coret, Lilis. Nanti pokoknya yang ketahuan coret-coret nanti akan dikik ya. Baris tuh apa kan lo karo chat gitu lo karo chat. Ya, apa itu literasi? Sudah sering dengar istilah literasi kan? Ya, literasi itu tidak hanya membaca. Ini ada di bagian komen banyak yang menuliskan literasi itu membaca. Literasi itu tidak sekedar membaca ya, tapi secara umum memang orang-orang mengartikan literasi itu membaca. Bahkan cakupan literasi itu harusnya lebih luas lagi ya. Ini beberapa konsep dari literasi yang harus kalian pahami kembali karena literasi itu tidak hanya membaca tok ya. Itu konsep yang paling minimal dari sebuah literasi. Yang pertama, konsep dari literasi itu kemampuan menulis dan membaca. Jadi tidak hanya membaca ya, tapi menulis juga. Kalau kalian pernah ikut festival literasi atau berbagai lomba literasi, itu malah aspek yang dimunculkan atau yang dilombakan itu masuk banyak yang masuk aspek kemampuan menulis. Ya, jadi menulis itu juga bagian dari literasi. Ini konsep yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Ya, jadi dia hanya membaca. Tadi banyak yang menyebutkan literasi itu membaca, literasi tidak hanya membaca, menulis juga bagian dari literasi. Ya, bahkan kalau dulu ada proyek literasi atau sekolah literasi. Nah, itu ada salah satu produk wajib dari literasi itu berupa tulisan, ya, bisa berupa artikel, bisa berupa esai, bisa berupa resensi, bisa berupa karya sastra, puisi, prosa, ataupun yang lainnya. Jadi, malahan produk utama yang kelihatan dari sebuah literasi itu bentuknya tulisannya, yang dinilai malah seringnya tulisan. Itu ya. Kemudian konsep yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Ya, jadi ketika kalian paham
misalnya kalian suka futsal, memahami aturan-aturan dari futsal, itu juga termasuk konsep pengetahuan literasi ya. Kalian suka misalnya catur, kalian tahu aturan-aturan catur, kalian tahu strategi catur yang baik. Nah, itu termasuk pengetahuan literasi. Itu termasuk aktivitas literasi yang sudah kalian lakukan itu. Contoh yang lain, misalnya kalian hobi menggambar atau menyanyi. Kalian tahu tata caranya, kalian tahu menyanyi yang baik itu seperti apa, melukis yang baik seperti apa, bermain gitar yang baik itu seperti apa. Itu berarti kalian sudah menerapkan paham literasi. Itu ya, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ini kalau nomor tiga ini konsep atau pengertian dari kamus, ya. Jadi kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Misalnya ketika kalian ada yang orang Semarang, misalnya daerah Semarang itu, misalnya daerah Simpang Lima banjir. Nah, kalian mau ke suatu tempat di daerah Semarang, ya. Ketika kalian tahu di daerah Simpang Lima itu banjir, kalian tidak akan lewat daerah Simpang Lima. Itu namanya kalian bisa mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, ya. Kalian bisa membaca Google Map, kalian bisa membaca koran, kalian bisa mengetahui berita-berita dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, itu namanya juga literasi. Itu ya. Jadi literasi itu cakupannya luas, tidak hanya membaca. Kalian misalnya ada sebuah eh, kemacetan di area tertentu, di jalan tertentu. Kalian tidak melewati daerah itu kalian sudah bisa menerapkan konsep literasi. Atau misalnya ketika ada gempa, nah, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, misalnya harus keluar rumah dan lain sebagainya, itu juga termasuk literasi. Gitu ya, itu konsep literasi. Dasarnya saja dulu. Jadi literasi tidak hanya membaca tok, tapi cakupannya lebih luas lagi ya. Nih, nah nanti berhubungan dengan soal-soal literasi, yang pertama kemampuan kebahasaan. Ini grammar kalau dalam bahasa Inggris ya. Kemampuan kebahasaan dalam literasi itu misalnya dalam penggunaan konjungsi, penggunaan kalimat efektif, kata baku, ide pokok yang baik, ide pokok paragraf, kemudian pokok pikiran paragraf, simpulan paragraf, itu namanya kebahasaan dari penggunaan tanda baca dan lain-lain, itu juga termasuk kemampuan kebahasaan atau grammar kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian cakupan literasi soal literasi yang kedua kemampuan memahami isi bacaan. Tadi ya, isi informasi teks, kemudian simpulan teks, kemudian tanggapanmu terhadap teks, itu namanya memahami isi bacaan. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengolah informasi dari bacaan, ya, mengolah informasi. Kalian bisa memberikan solusi dari sebuah masalah yang ada dalam teks, itu namanya mengolah informasi. Kemudian misalnya ada sebuah tabel, ada sebuah grafik, ada sebuah gambar. Kalian bisa menanggapi gambar itu dengan baik, itu namanya kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Bacaan itu kalau dalam soal literasi tidak hanya teks ya, tidak hanya paragraf-paragraf, tapi bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa berupa komik, bisa berupa diagram dan lain-lain ya. Kalau pengalaman dari soal tahun-tahun sebelumnya, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi keislaman, literasi sains, sosial, banyak menggunakan gambar-gambar, banyak menggunakan grafik-grafik, banyak menggunakan seperti flyer-flyer itu juga banyak digunakan. Jadi kalian mengolah informasinya juga tidak hanya dari bacaan tok ya, tidak hanya dari teks saja, tapi dari berbagai hal nantinya. Sebelum dilanjut, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Belum ya? Ya.
Ini Mas, Yang sebelumnya tadi masih nggak kelihatan. 53 peserta dari 90 ini harusnya. Pak, yang sebelumnya Pak, kelewatan saya Pak. Ya, yang sebelumnya ini ya, ini konsep konsep nggak begitu penting, nggak keluar dalam soal nanti. Yang penting kita Oke tahu Pak. literasi yang baik atau konsep dari literasi itu seperti apa ya. Ini kita mulai masuk ke materi ini. Ya, nah ini yang nantinya sering muncul dalam soal, baik soal SNPDBIC maupun soal UTBK. Kalau ketika kalian mau seleksi perguruan tinggi itu namanya ujiannya UTBK ya. Nah, UTBK itu ada salah satu sub namanya LBI juga. Nah, ini yang sering muncul, yang pertama berhubungan dengan struktur dan kepaduan teks ya. Jadi nanti dalam soal itu ditanyakan tentang struktur dan kepaduan teks atau kohesi dan koherensi ya. Kalau kalian pernah dengar istilah itu ya, kepaduan teks. Kemudian berhubungan dengan tata kata atau semantik ya, tata kata. Kemudian yang sering muncul juga tentang perbendaharaan kata atau kosakata. Ya, misalnya istilah-istilah dalam bidang kesehatan, istilah dalam bidang pendidikan, istilah dalam bidang hukum, ekonomi, dan lainnya. Itu per, perbendaharaan kata kalian harus bagus, ya. Ya, kembali ke sini dulu. Struktur dan kepaduan teks contoh soalnya, misalnya disajikan sebuah teks, kemudian dalam teks itu ada salah satu kalimat yang tidak padu atau yang tidak sesuai atau yang tidak sinkron. Biasanya soalnya seperti itu. Bisa juga misalnya berhubungan dengan struktur paragraf. Struktur paragraf dalam hal ini bukan seperti struktur-struktur dalam teks-teks yang kalian pelajari ketika di sekolah itu ya. Misalnya orientasi, kemudian argumentasi atau bayangan. Bukan seperti itu. Struktur dalam hal ini hubungannya dengan kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas ya. Ya, kalau kepaduan teks tadi bisa dari konjungsi, bisa dari preposisi, bisa dari pronomina, ataupun bisa juga dilihat dari repetisi. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Ya, konjungsi itu apa? Konjungsi. Nah, ini Kata kepaduan. hubung, kata hubung. Betul, kata hubung ya. Jadi salah satu penanda kepaduan teks itu adalah konjungsi ya. Konjungsi tadi sudah teman kalian sampaikan konjungsi itu apa tadi? Kata hubung. Kata hubung ya. Konjungsi itu kata hubung. Ada berapa konjungsi? Ada yang tahu? Ya, ini ada yang jawab di chat. Nggak ada banyak ya. Ada yang menjawab 7, ada yang menjawab 3. Ya, secara umum konjungsi itu 5. ada 3. Kalau berdasarkan jenis konjungsi berdasarkan fungsinya, itu ada konjungsi koordinatif. Pernah dengar istilah konjungsi koordinatif? Konjungsi yang berfungsi untuk apa? Konjungsi koordinatif. Tidak, tidak pernah dengar ya. Di SMP memang jarang muncul istilah itu ya. Ya, yang pertama konjungsi berdasar fungsinya itu konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu konjungsi yang digunakan untuk kalimat majemuk setara. Pernah dengar istilah kalimat majemuk setara? Tidak lagi. Pernah lah harusnya. Pernah. Pernah ya. Jadi ketika anak kalimat dan induk kalimat sejajar itu namanya kalimat majemuk setara. Itu yang digunakan konjungsi koordinatif, contohnya dan atau itu konjungsi koordinatif. Kemudian yang kedua ada konjungsi subordinatif. Itu digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat ya. Nah, kemudian
Konjungsi subordinatif itu macamnya ada banyak sekali. Ada sekitar 9 konjungsi subordinatif. Ada yang menyatakan waktu, menyatakan sebab akibat, menyatakan cara, menyatakan tujuan, menyatakan penegasan, menyatakan pertentangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada konjungsi korelatif. Korelatif itu konjungsi yang berpasang-pasangan ya. Sambil dicatat ya nanti ya. Ya, itu beberapa konjungsi berdasarkan fungsinya ada tiga ya, korelatif, koordinatif, dan subordinatif ya. Ya, kemudian tadi salah satu penanda kepaduan itu konjungsi, yang kedua ada pronomina. Pernah dengar pronomina? Apa itu pronomina? Apa itu pronomina? Ya, kata ganti, betul. Ada yang menjawab di chat. Pronomina itu kata ganti atau kata penunjuk. Ya, ada berapa pronomina itu? Ada yang pernah dengar? Ya, pronomina ada tiga, betul. Ini kalau ini banyak yang tahu ya. Apa saja pronomina itu? Pronomina persona, non persona, dan penanya ya. Pronomina persona itu berhubungan dengan menggantikan orang. Non persona menggantikan non persona ya bukan orang ya. Penunjuk misalnya ini, itu. Kalau menggantikan orang ya nya, iya, mereka. Itu termasuk pronomina persona. Dan persona ini itu tersebut. Nah, kemudian kalau penanya ya, ketika menanyakan, ketika mengacu pada waktu itu berarti kapan. Ketika mengacu pada orang berarti siapa. Ketika mengacu pada alasan mengapa dan lain sebagainya ya. Tuh pronomina. Kemudian yang terakhir repetisi. Repetisi itu pengulangannya. Misalnya dalam sebuah teks atau sebuah paragraf, ada kata yang sering diulang dalam setiap kalimatnya. Misalnya teksnya membahas tentang hujan. Kata hujan itu sering muncul di kalimat-kalimat yang ada dalam teks itu. Misalnya kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, kalimat lima, kalimat enam. Nah, itu ada kata yang sering muncul. Misalnya hujan. Nah, itu hujan itu sebagai repetisi. Jadi ketika banyak kata yang muncul dalam beberapa kalimat itu namanya repetisi. Itu juga menunjukkan kepaduan dari sebuah teks ya. Ya, itu kepaduan teks. Kemudian ada tata kata semantik. Nah, ini misalnya dalam proses eh, pembentukan kata, itu kadang soalnya seperti itu. Ya, nanti di bawah ada. Itu ya, tata kata atau proses pembentukan katanya nanti. Penggunaan afiksasi, kemudian penggunaan reduplikasi itu berhubungan dengan tata kata ya. Penggunaan kata majemuk, nah itu berhubungan dengan kata-kata. Kemudian submateri yang kedua memahami isi bacaan ini yang banyak lebih banyak muncul dalam soal literasi. Yang pertama berhubungan dengan unsur-unsur paragraf. Masih masih terdengar suara saya ya? Terdengar? Terdengar. Ya, sip. Ya, ini yang paling sering muncul yang poin 2.2 ini ya, memahami isi bacaan. Mayoritas dari 10 soal yang terkaitannya tentang isi bacaan atau memahami isi bacaan itu sekitar 60%. Jadi hanya sekitar, ada sekitar 6 nanti soal yang sering muncul dalam eh, soal SNBDP, selainnya grammar nanti, selainnya berhubungan dengan kebahasaan. Yang pertama unsur paragraf. Untuk paragraf itu ada GU, biasanya disingkat GU ya, gagasan utama, atau PU, atau PGP, atau IP. Ini namanya gagasan utama. Sama dengan pikiran utama, sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok. Apa itu gagasan utama? Apa?
pokok bahasan. Mm-mm. Gagasan utama pokok pembahasan, betul. Ada yang lain? Inti dari paragraf. Ya, betul. Ya, yang sudah kalian sampaikan itu betul semua ya. Pokok pembahasan, kemudian inti dari sebuah teks atau inti dari sebuah paragraf itulah gagasan utama. Biasanya cara menemukannya seperti apa? Cara menemukan gagasan utama dari sebuah paragraf atau sebuah teks, caranya seperti apa? Ayo, ini kan sudah sering, sudah soal yang paling sering muncul dalam ujian bahasa Indonesia. Terletak di awal kalimat dan akhir kalimat atau di tengah-tengah. Ya, kalau itu yang poin 3 ya, kalimat utama atau kalimat inti. Hmm. Biasanya berada di kalimat utama. Ya, betul. Gagasan utama itu bisa ditemukan dari kalimat utama ya. Misalnya kalian dalam sebuah paragraf itu menemukan bahwa kalimat utamanya itu di awal, di paragraf di kalimat pertama. Nah, dari kalimat utama itu atau dari kalimat pertama itu kalian bisa menentukan gagasan utamanya. Ya. Jadi kata kunci dari kalimat utama itu bisa disebut sebagai gagasan utama. Itu cara yang pertama ya. Kalian bisa menemukan gagasan utama dari kalimat utama. Cara yang kedua, misalnya kalian kesulitan menentukan kalimat utamanya. Gimana cara yang kedua? Di akhir. Gimana? Ya tadi kan kalimat utama ada di awal, di akhir, betul. Kalau misalnya kalian kesulitan, kalian ragu dengan kalimat utamanya, Memahami bahasan pokok yang ada di paragraf tersebut. betul ya. Jadi ketika kalian kesulitan menentukan kalimat utama dalam paragraf itu, kalian harus menyimpulkan secara keseluruhan dari semua kalimat yang ada dalam paragraf itu. Jadi misalnya ada 5 kalimat, kira-kira pembahasannya tentang apa, inti pembahasannya tentang apa, atau ada repetisi yang sering muncul di situ apa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai gagasan utama. Dan ini nggak ada masalah ya, karena sudah sering kalian jumpai soal-soal seperti ini. Ya, kemudian ada gagasan penjelas. Apa itu gagasan penjelas? Bagian yang menjelaskan gagasan utama. Betul ya. Nah, ini yang ngomong terus siapa? Bagus, ini pintar ini. Ya, gagasan penjelas betul sekali. Penjelasan-penjelasan atau penjabaran-penjabaran dari gagasan utama. Misalnya pembahasannya tentang em, kucing, ya, pembahasannya tentang kucing. Kemudian gagasan penjelasnya bisa dijabarkan misalnya jenis-jenis kucing, kemudian makanan kucing, kemudian habitat kucing, kemudian tingkah laku kucing itu namanya gagasan penjelas, ya. Gagasan utamanya apa tuh ya tentang kucing itu. Itu ya. Kemudian tadi sudah kita bahas juga kalimat utama. Ya, kalimat utama tadi benar ya, kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf itu, ya. Kalimat utama ya nantinya dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya berada di awal ataupun di akhir. Kalau Pak kalimat utama di awal namanya apa? Paragraf dedukatif. Bukan dedukatif, apa? Deduktif. Deduktif, betul. Kalau yang di awal itu namanya deduktif. Kalau yang di akhir? Induktif. Induktif, benar ya. Kalau mudah mengingatnya D itu lebih dulu dibandingkan I. Berarti D itu yang di awal, I itu yang di akhir ya. Ya, betul ya.
Kalimat utama yang berada di awal itu deduktif, yang di akhir itu induktif. Kalau misalnya ada di awal dan di akhir, namanya campuran. Walaupun itu jarang muncul dalam soal, ya. Tapi ada nantinya. Kalimat penjelas tidak ada masalah ya. Ya, ada yang belum masuk ini. Teman saya masih stuck dulu. Ya, ini masih di admit. Kalau namanya kurang sesuai, nanti nggak bisa masuk ya. Namanya harus disesuaikan dulu. Ya, kemudian yang terakhir, simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan paragraf. Penyimpulan dari seluruh paragraf. Mm-mm. Biasanya seperti apa simpulan itu? Nah, inti paragraf. Ayo, apa itu simpulan paragraf? Bedanya apa dengan gagasan utama? Nah, itu benar. Ada yang ngecat di komen tuh, ringkasan dari suatu paragraf. Betul, tidak salah. Atau yang lain? Yang lain ingin berpendapat, coba. Bedanya simpulan dengan gagasan utama itu apa? Ya, benar. Ada juga ini di chat. Ada juga simpulan yang berada di akhir. Itu namanya nanti kalau kalimat utamanya berada di akhir, itu namanya simpulan di akhir. Atau simpulan secara ter tersurat ya. Ini kalau yang disampaikan Amanda itu simpulan yang berada di akhir teks secara langsung atau secara tersurat itu tadi kalian sebut sebagai kalimat sebagai paragraf induktif ya. Tapi ada simpulan yang secara tersirat ya, secara tidak langsung. Jadi kalau simpulannya secara tidak langsung ya apa itu? Kalau secara tidak langsung, kalau secara langsung kan enak. Tadi disebut paragraf induktif. Karena kalimat utamanya berada di akhir. Ya, kalau nggak ada di secara langsung, berarti kalian harus seperti apa mencari simpulannya? Lihat dari teks. Lihat dari teks seperti apa? Simpulan itu harus mewakili apa? Simpulan paragraf itu harus mewakili dari kalimat utama dan kalimat penjelas atau mewakili dari gagasan utama dan gagasan penjelas ya itu. Jadi cara yang paling benar kalian harus menggabungkan gagasan utama dan gagasan penjelas itu nanti eh, bisa disebut sebagai simpulan paragraf ya. Simpulan paragraf harus lebih umum ya, harus lebih umum dibandingkan opsi-opsi yang lain nantinya kalau dalam soal ya. Ya, itu simpulan paragraf ya. Kalau secara tersurat itu ada di kalimat utama yang akhir, kalau secara tersirat gabungan dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Ya, cara ngawurnya misalnya kalian kehabisan waktu nantinya ketika mengerjakan. Ada cara ngawur ya. Misalnya kalian berhubungan dengan simpulan. Simpulan itu jawab saja yang opsi yang paling panjang gitu ya. Misalnya tinggal 1 detik tok, tinggal 1 detik, ya kalian pilih aja opsi yang paling panjang. Misalnya D paling panjang, kalian pilih D. A yang paling panjang, itu cara ngawur. Tapi kalau waktunya masih sempat ya kalian harus baca benar-benar, menggabungkan gagasan penjelas dan gagasan utama ya. Kalau menentukan gagasan utama itu tadi cara benernya kan sudah dibahas. Cara ngawurnya seperti apa? Kebalikan dari simpulan. Gagasan utama itu yang paling pendek. Opsi yang paling pendek kemungkinan benarnya tinggi. Itu ya. Karena nanti
waktunya sangat terbatas. Nggak boleh kalian menjawab soal itu satu soal lebih dari 2 menit, nggak boleh. Nanti kalian nggak sempat mengerjakan semuanya. Karena soalnya banyak sekali nanti di SNPDB. Itu waktunya 3 jam. Kemarin ketika pretest berapa menit kalian? 180 kan? 180 itu berarti 60 kali 3. Betul itu. 3 jam. Nanti ketika SNPDB juga waktunya 3 jam. Ya. Tapi ada 2 sesi. Kalau kemarin ketika pretest kan kalian 180 menit langsung mengerjakan TPA dan TPB. Tapi nanti kalau dalam SNPDB yang beneran, yang pelaksanaan tes, itu dipisah. TPA sendiri, TPB sendiri. Paling jedanya hanya sekitar ya beberapa menit, tapi penilaiannya nanti beda. TPA itu 40%, TPB itu yang 60%. Bobotnya seperti itu tahun lalu ya. Nah, kalau yang ini termasuk LBI, termasuk literasi IPA, literasi IPS, kemudian literasi agama. Ya, soal SNBDB ada berapa? Ya seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin. Rata-rata dari beberapa sub itu sekitar 10 soal. Misalnya literasi IPA 10, IPS 10, Indonesia 10, agama 10, kemudian penalaran matematika 10, itu ada sekitar 50, tambahan lagi nanti yang TPA, kemudian kepribadian, pokoknya ada banyak lah. Ada sekitar 120 soal kalau tidak salah itu semuanya. Ada sekitar 120 soal dikerjakan 180 menit. Nek sing iki dipraktekken membengek orang. Ya, TPB itu apa ada yang tanya ya? TPB itu tes potensi belajar. Tes potensi belajar itu yang nantinya kalian pelajari itu seperti misalnya nanti di jadwal itu ada. Kalau kalian sudah pernah membaca jadwal bimbel kita, itu ada TPB dan TPA. TPB itu ada yang verbal, kemudian ada reasoning, kemudian ada yang numerik. Nah, itu namanya TPB ya. Tes potensi belajar. Seperti ketika kalian tes IQ. Nah, itu TPB ya. Misalnya berhubungan deret aritmatik, berhubungan dengan sinonim antonim, berhubungan dengan silogisme, itu TPB ya. Kalau TPA tadi, mapel-mapel IPA, IPS, agama, Indonesia, Inggris, itu masuknya ke TPA, tes potensi akademik. Itu ya. Jadi diingat-ingat, jangan sampai satu soal itu lebih dari 2 menit. Ya, maksimal ya satu soal 1 menit saja. Nah, penalaran matematika masuknya TPA ya, penalaran matematika. Kalau yang TPB itu cuma 3 tok sebenarnya. Reasoning itu tentang logika. Kemudian verbal itu berhubungan dengan sinonim, antonim. Kemudian tentang analogi itu tentang verbal. Kemudian tentang gambar-gambar itu tentang verbal juga. Kemudian numerik itu tentang hitung-hitungan. Misalnya menghitung jarak, menghitung usia, menghitung tempat duduk, dan lain-lain sebagainya. Tentang logika, usia, itu maksudnya reasoning ya. Ya, reasoning kalau tulisannya ya. Ya, nanti soal-soal reasoning ya akan ketemu ketika ketemu narasumber reasoning ya, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini yang ada pertanyaan lagi, perbedaan antara gagasan utama dengan kalimat utama. Bagus, pertanyaan bagus. Kalau kalimat utama tadi kan sudah ya. Kalimat utama itu seringnya kalau nggak di awal ya di akhir. Bedanya, gagasan utama tadi ada teman kalian yang menjawab juga. Gagasan utama itu bisa diambil dari kalimat utama. Jadi inti dari sebuah kalimat utama itu bisa dikatakan sebagai gagasan utama. Inti dari kalimat utama itu gagasan utama. Ya. Kalau kalian pernah dengar istilah inti kalimat, itu berbeda dengan kalimat inti ya.
kalimat inti itu sama dengan kalimat utama, tapi berbeda dengan inti kalimat ya. Ya, itu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Jadwal pelajaran matematika, tapi kalau ini bahasa Indonesia tadi di awal ketika sebelum masuk saya sudah menyampaikan ya. Ini penalaran matematikanya narasumbernya sedang sakit, jadi mapel literasi bahasa Indonesia maju ya. Ya, ini ada lagi contoh soalnya. Ini di bawah nanti ada contoh soalnya. Ini masuk ke materi dulu, biar kalian paham dasar-dasarnya, tipe-tipe soal yang muncul, teori-teorinya, baru nanti latihan-latihan soalnya. Ini di bawah sini ada soal-soalnya. Jadi sabar ya. Ya, ada yang tanyakan lagi mungkin sebelum dilanjut. Ya, jadi hari ini harusnya penalaran matematika, tapi karena sumbernya sedang sakit, literasi bahasa Indonesianya maju ya. Tadi apa? Nah, ada yang tanya lagi, ini mungkin yang telat-telat yang baru nanya ya, gagasan penjelas. Ya, Pak, sekali lagi konsep literasinya Pak bisa dijelaskan Pak? ya, konsep dari literasi. Ya, ini ada sebenarnya konsep literasi itu luas ya, tapi secara umum ada tiga. Yang pertama kemampuan menulis dan membaca. Kalau tadi kan kalian menjawab di awal literasi itu membaca. Literasi itu tidak hanya membaca tok ya, tapi menulis juga bagian dari literasi. Bahkan menulis itu lebih dari membaca. Kalian akan menjadi penulis yang baik harus membaca terlebih dahulu. Tidak ada penulis yang baik ketika tidak suka membaca. Ya, itu ya. Jadi konsep literasi yang pertama tidak hanya membaca, tapi menulis itu bagian dari literasi juga. Bahkan hasil dari membaca itu menulis. Ya. Ya, kemudian pengetahuan keterampilan dalam bidang atau bidang tertentu itu juga dianggap konsep literasi. Misalnya kalian suka futsal, kalian tahu peraturan-peraturan futsal, hal yang boleh, hal yang tidak boleh dalam futsal, itu namanya pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu. Itu juga literasi ya. Kalian tahu tata cara SNBDBIC itu juga termasuk keterampilan literasi kalian ya. Kemudian yang ketiga kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Misalnya kalian dicurhati teman kalian ada yang patah hati. Kalian bisa memberikan solusi, itu juga termasuk kemampuan literasi kalian ya. Misalnya ada teman kalian yang sedang sakit, apa yang harus kalian lakukan? Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, itu juga termasuk kemampuan literasi ya, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ya, kalian bisa menghindari kemacetan, kalian bisa menghindari banjir, kalian bisa mencegah bencana alam misalnya, itu termasuk kemampuan literasi juga ya. Jadi yang perlu kalian ingat dan tekankan, literasi itu tidak hanya membaca ya. Literasi tidak hanya membaca, tapi cakupannya lebih luas. Ya, ada yang tanyakan lagi atau lanjut dulu ya. Nah, tadi ini sudah kalian sambil diskusi di chat enggak apa-apa. Ya, sebelum ke contoh-contoh soalnya, nanti ada contoh-contoh soalnya. Ya, ya, di sini ini tadi sudah unsur-unsur paragraf ya, dari gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, simpulan. Kemudian ini, ketika kalian akan memahami isi teks atau isi bacaan, kalian lebih mudahnya ketika dengan adik simba atau 5W1H. Pemahaman teks kalian atau memahami bacaan lebih mudah itu ketika kalian bisa menjawab dengan 5 hal ini ya, atau 6 hal ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalau kalian bisa menentukan hal-hal ini, pasti kalian sudah bisa memahami isi teks. Misalnya membahas tentang kucing, apa itu kucing, di mana kucing tinggal biasanya, kapan kucing biasanya makan, atau siapa,
mengapa kucing seperti itu, bagaimana kondisi kucing dan lain sebagainya itu. Jadi dalam sebuah teks itu pasti akan ada pembahasan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi memudahkan kalian memahami teks itu dengan 5W1H ini atau adik Simba. Itu ya, ini cara mudah memahami isi bacaan. Kalian harus tahu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang ada dalam teks itu. Itu ya. Dan pertanyaan dalam soal ya pasti tidak jauh dari hal-hal ini. Tuh, itu memahami isi bacaan ya. Mempercepat memahami isi bacaan dengan ini. 5W1H atau adik Simba. Ya, lanjut ya. Kemudian mengolah informasi dari teks atau bacaan. Jadi mengolah informasi dari teks. Kalau tadi memahami isi bacaan atau memahami isi teks itu ada dalam teks, kalau mengolah informasi itu dari luar teks nantinya ya. Misalnya ada sebuah teks, kemudian soalnya berhubungan dengan bagaimana tanggapanmu mengenai kejadian yang ada dalam teks itu. Bagaimana solusi kamu? Bagaimana keberpihakan penulis terhadap hal yang disampaikan dalam teks itu. Itu namanya mengolah informasi dari teks. Jadi di luar teks nantinya jawabannya ya. Nah, kemudian teks-teks yang sering dibahas dalam soal-soal literasi bahasa Indonesia, teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks yang bersifat nyata. Apa? Non-fiksi itu apa? Hal-hal nyata. Betul, asli, betul. Apalagi? Kenyataan, betul ya. Nah, teks-teks non-fiksi itu teks yang bukan sastra, yang bukan imajinatif, yang nyata. Contoh teks non-fiksi ya, teks-teks yang sudah kalian pelajari di sekolah itu. Misalnya buku-buku paket kalian, itu namanya teks fiksi, non-fiksi ya. Kalau teks fiksi itu seperti apa? Prosa Yang novel. Teks yang bersifat imajinatif. Ya, teks yang imajinatif atau teks sastra ya. Contohnya seperti apa? Dongeng. Ya, dongeng terus. Fabel. Betul. Itu teks fiksi ya. Novel. Betul. Cerita fantasi. Betul. Apalagi? Ya, cerpen, novel, cerita rakyat, fabel itu termasuk cerita teks fiksi ya. Fiksi itu rekaan ya, imajinatif, rekayasa ya. Ya. Kembali ke yang poin 1, teks non fiksi ya. Ya, benar ya. Ini ada yang perlu di ini. Ya, teks non fiksi nanti bisa berhubungan dengan sosial, sains, seni, budaya, dan lain-lain. Jadi teksnya itu bermacam-macam nantinya ya. Biasanya teks yang dimunculkan dalam soal SNPDB itu teks-teks atau kejadian-kejadian yang sedang viral, yang sedang booming. Misalnya kejadian tentang kemarin ada Palestina, atau misalnya ada kejadian misalnya apa yang kemarin viral. Nah, pokoknya hal-hal yang viral itu biasanya yang sering dimunculkan dalam soal, ya. Bisa berhubungan dengan sosial,
Misalnya yang sosial yang sering muncul itu isu sosialnya misalnya pelajar itu kemarin ada pelajar yang kurang sopan. Itu kan dia sering muncul yang seperti itu. Atau misalnya sains, ada penemuan-penemuan apa. Kemudian seni, misalnya karya seni yang sedang tren. Atau ada lagu-lagu atau film-film dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan seni. Budaya, misalnya kemarin ada budaya kita yang diklaim negara lain. Nah, itu teks-teks non-fiksi yang kadang muncul dalam soal-soal SNPDB. Intinya soal teks non-fiksi ini eh, mengambil soal-soal yang viral ya. Ya, kemudian teks fiksi ada prosa, puisi dan drama ya. Nah, prosa itu apa? Pernah dengar ya istilah prosa ya? Ini salah satu prosa itu ya cerpen dan novel. Apa itu prosa? Ini kemarin muncul dalam soal tahun lalu. Cerita Prosa. karangan. Ya, prosa itu apa? Cerita karangan mungkin. Cerita karangan, karangan bebas. Terus apa lagi? Bedanya apa prosa dan puisi itu? Bedanya apa coba prosa dan puisi? Kalau drama udah tahu ya bedanya ya. Ini jam berapa ini? Oh, tinggal 5 menit lagi. Cepet ya. Ya, intinya prosa itu semakin panjang semakin bagus, semakin menarik. Kalau puisi semakin pendek atau semakin padat itu semakin menarik ya. Prosa itu bisa berupa cerpen, novel, dari karangan bebas ya. Bentuknya prosa itu bentuk narasi ataupun deskripsi itu prosa. Puisi kalian sudah tahu. Kalau dalam prosa yang sering muncul dalam soal itu berhubungan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Apa itu unsur ekstrinsik? Puisi. Unsur yang dari dalam cerita, betul ya. Ya, unsur dari dalam cerita, betul. Apa saja unsur intrinsik itu? Mm-mm. Ya, jadi dalam prosa itu sama ya, unsur intrinsiknya dalam cerpen dan novel itu sama nantinya. Ya, contohnya ada tokoh, penokohan, kemudian ada tema, ada 7 ya, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, itu namanya unsur intrinsik, alur, latar yang dari dalam ya, yang bisa diambil dari dalam teksnya. Kalau unsur ekstrinsik, unsur ekstrinsik apa itu? Unsur Yang yang tahu ada dalam lebih sebuah cerita. dari luar ya, dari luar karya sastra. Contohnya misalnya latar belakang pengarang, misalnya nilai-nilai yang biasa diambil dari novel, dari cerpen atau dari prosanya. Kemudian keterkaitan dengan karya sastra lainnya itu unsur ekstrinsik. Latar belakang bisa macam-macam ya, bisa latar belakang sosial, budaya, politik, ataupun yang lainnya. Contohnya misalnya kalau unsur intrinsik gak ada masalah ya, sudah sering ya. Kalau unsur ekstrinsik misalnya kalian tahu Gusmus? Gusmus itu seorang kiai ya. Nah, Gusmus itu seorang sastrawan juga, puisi-puisinya banyak, cerpen-cerpennya juga banyak. Karena latar belakang Gusmus itu seorang kiai atau seorang agamawan, jadi puisi-puisinya, cerpen-cerpennya juga berhubungan dengan agama. Jadi prosa yang dibuat ataupun puisi yang dibuat itu bergantung dengan atau berhubungan dengan latar belakang dari penulisnya. Contohnya itu ya, karena Gusmus seorang agamawan, seorang kiai, jadi karya-karya sastranya ya pasti berhubungan dengan agama atau keagamaan ya. Contoh yang lain misalnya eh, Pramudia. Kalian tahu Pramudia? Atau Oh, yang mana lah? Yang agak populer. Tereli, tahu Tereli ya?
Ya, karena Tahu latar tahu. belakang Tereli Tahu. itu dari pelosok atau Adria Yunata lah. Kan latar belakang sosial dan latar belakang ekonominya ya Adria Yunata atau ya Laskar Pelangi ya. Karena dasarnya dari orang pelosok, jadi karya-karya yang diceritakan juga berhubungan dengan kondisi-kondisi di daerah pelosok. Ada yang tahu Firza Besari? Tahu tidak? Firza Besari tahu? Tahu. Nah, tahu ya, Firza Besari kan kondang kalau di generasi kalian. Karena Firza Besari itu seorang yang suka cinta alam, yang suka berkeliling Indonesia, yang suka traveling. Jadi karya-karya sastranya juga berhubungan dengan itu. Dari cerpennya, dari novelnya, dari lagunya itu berhubungan dengan traveling atau berhubungan dengan mendaki gunung karena mereka pecinta gunung. Tahu ya, Firza Besari itu tidak hanya musisi loh ya, tapi novel-novelnya banyak juga. Ada Catatan Juang, ada banyak lah novel-novelnya Firza Besari dan bagus-bagus. Ya itu ya, jadi latar belakang pengarang itu mempengaruhi dari karya sastra. Itu namanya unsur ekstrinsik. Jadi nanti ada nilai-nilai juga, itu juga termasuk unsur ekstrinsik. Gitu ya. Ini waktunya tinggal berapa menit? Nah, 3 menit. Nah, kita hari ini dasar-dasarnya dulu ya, baru nanti pertemuan selanjutnya, insya Allah ada pertemuan lagi untuk LBI, Internasional Indonesia. Nanti kita langsung ke pembahasan-pembahasan soal. Ya. Kita hari ini dasar-dasarnya dulu. Ini ada beberapa, ini pun belum dalam ya, prosa puisi. Puisi itu ada apa unsur dalam puisi yang sering ditanyakan dalam soal. Kalau dalam prosa itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dalam puisi, apa itu? Aja. Ya, sajak rima itu bagian dari apa? Unsur apa? Puisi itu kalau dari jenisnya kan ada dua ya, puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi apa bedanya? Coba, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terikat aturan, puisi baru tak terikat aturan. Betul, ini materi kelas 1 SMP. Saya pernah ngajar SMP, jadi tahu. Betul ya. Jadi kalau puisi lama itu terikat aturan. Contohnya pantun, gurindam, itu ada aturannya. Setiap baitnya, setiap lariknya. Kemudian ada banyak aturan lah terkait puisi lama. Kalau puisi baru tidak terikat aturan. Betul, tadi ya. Itu kalau dari jenisnya. Kalau dari segi unsur pembangunnya, namanya apa unsur pembangun dari sebuah puisi? Majas. Unsur pembangun, kalau tadi kan dalam prosa ada unsur intrinsik, ekstrinsik. Kalau dalam puisi, bukan Sultur. Itu materi kelas 10 loh. Kelas 10, kelas 7, kelas 1 SMP. Ya, ada nada, suasana, ada Irama. rima. Itu bagian dari apa itu? Irama. Itu bagian dari apa? Unsur apa? Unsur puisi. Ya, unsur puisi itu ada dua. Unsur apa? Ya, Unsur ingat. Itu juga muncul dalam soal nantinya ya. Ya, betul ini harus sudah menjawab. Nah, unsur fisik dan unsur batin ya. Jadi dalam puisi ini sudah benar sudah pada menjawab ya. Ada dua unsur pembangun dalam puisi, unsur fisik dan unsur batin. Itu yang sering muncul dalam soal berhubungan dengan puisi ya. Unsur pembangunnya itu dari fisik dan dari batin ya. Dari fisik itu yang kelihatan, contohnya topografi, kemudian rima, irama, larik, bait, itu namanya unsur fisik. Unsur batin nanti yang berhubungan dengan makna ya. Ya, itu puisi. Drama sudah tahu ya, drama itu bentuknya dialog-dialog. Kemudian, nah ini yang paling susah. Dalam soal literasi ini poin 3 yang paling susah. Pengaitan informasi tekstual dengan kontekstual. Jadi nanti ada teks, kemudian ada konteks. Beda ya, tahu lo harus tahu antara teks dan konteks. Ini yang tipe soal paling susah dalam literasi.
Karena jawabannya nggak ada dalam teks. Jawabannya di luar teks. Nah, misalnya ada sebuah teks membahas tentang penggunaan pestisida. Kemudian konteksnya, nanti pertanyaannya misalnya tentang Pak Joko yang dalam tekstualnya itu, dalam teksnya Pak Joko yang menggunakan pestisida dalam merawat tanamannya misalnya. Kemudian pertanyaan nanti bukan tentang Pak Joko lagi, tapi tentang kamu nantinya atau tentang orang lain ketika akan eh, gimana biar tanamannya itu hidup dan berbuah dengan baik. Nah, di luar konteks, teksnya dibilang tak Joko, tapi nanti pertanyaan tentang misalnya Pak Budi, misalnya seperti itu. Itu nanti akan ketemu soal realnya pertemuan selanjutnya ya. Ini ada model-model soalnya, ada interpretasi bahasaan, makna kata, interpretasi terhadap isim. Nah, ini ada analisis soalnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ya, waktunya sudah selesai karena setelah ini akan ada literasi keislaman ya. Ya, pertanyaannya disimpan dulu. Kita bahas. Pokoknya kalian PR-nya mencari pertanyaan yang nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Nah, kita akhiri dulu karena waktunya sudah habis. Akan dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eri dan adik-adik semuanya. Setelah ini langsung ke materi literasi